Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu pada materi layanan bimbingan dan konseling bagi anak-anak tercinta di tingkat kelas 12. Anak-anak sekalian, terkadang ada pertanyaan yang muncul bagi lulusan SMK. Apa itu? Biasanya pertanyaannya adalah mau kemana setelah lulus SMK. Tentu hal ini membuat sebagian lulusan SMK bingung untuk menjawabnya. Nah, pada materi ini Ibu mau menyampaikan yang pertama, agar kita lebih paham, kita membahas tentang kompetensi isi. Di antaranya mencapai kematangan dalam pemilihan karir dan memiliki pemahaman tentang aspek-aspek yang terkait dengan berbagai jenis karir, sehingga mampu mengidentifikasikan kerahasiaan karakteristik diri sendiri dengan aspek-aspek berbagai karir. Kompetensi dasarnya diantaranya adalah memiliki pemahaman tentang aspek-aspek yang terkait dengan berbagai jenis karir. Memiliki pemahaman tentang identitas aspek-aspek karir tertentu yang dapat menjadi pilihan karir. Memiliki pemahaman tentang identitas karakteristik diri dalam kaitannya dengan aspek-aspek karir yang dipilih. Sedangkan tujuan layanannya diharapkan peserta didik atau konseli dapat memahami pilihan karir setelah lulus dari SMK. Yang kedua, peserta didik konseli dapat memahami hal yang harus diperhatikan untuk studi lanjut. Yang ketiga, peserta didik atau konseli dapat memahami hal yang harus diperhatikan untuk memasuki dunia kerja. Tujuannya diantaranya dapat memahami beberapa pilihan karir setelah lulus SMK, serta mampu memahami konsekuensi dari setiap keputusan pilihan karir tersebut. Untuk itu, marilah untuk mencairkan suasana kelas kita agar lebih semangat, sebelum materi layanan BK kami sampaikan, marilah kita bermain es krim terlebih dahulu. Nah, menurut Anda, apa makna gambar di samping? Teknologi yang sudah mengambil alih dan memegang kendali pikiran manusia lewat serangkaian fitur dan aplikasi yang mana kelamaan bisa mencuci otak sendiri secara perlahan. Menurut Anda, apakah makna gambar di samping? Terlalu sibuk memikirkan hal yang tidak kita miliki daripada mensyukuri apa yang kita miliki. Sebagian besar, sekarang masuk ke persepsi. Sebagian besar siswa menjelang selesai studi dari SMK selalu dihadapkan dengan suatu pertanyaan. Setelah lulus SMK, mau kemana ya? Pertanyaan tersebut terlalu terbersit di benak siswa saat menjelang selesainya studi. Lulusan SMK banyak alternatif yang bisa dilakukan. Di antaranya bisa studi lanjut, kuliah, kursus, bekerja, atau berwirausaha, atau berkeluarga. Marilah anak-anak, agar kita lebih fresh dan lebih memahami dalam materi ini,
Mari kita melihat tayangan video pertimbangan antara kuliah atau kerja. Pernah gak sih kita kepikiran habis lulus SMA ataupun SMK mau kemana? Kerja atau kuliah? Pasti pernah toh? Bagi yang cukup dalam finansial ataupun banyak uang serta ditambah dukungan dari orang tua, gak jadi masalah untuk kuliah di kampus mentereng, bahkan sampai luar negeri. Tapi sekarang masalahnya, bagaimana dengan yang masih kurang dalam segi finansial? Mau nggak mau harus kerja dulu untuk menambah modal kuliah. Setelah bekerja di suatu perusahaan, terkadang kepikiran juga malas buat nerusin studi di perguruan tinggi. Dan terkadang berpikiran buat apa kuliah? Gue udah bisa dapat duit gini, tempat kerja enak lagi dan lain-lain. Jangan salah loh, ada beberapa orang malah nyesel gara-gara hal ini. Kenapa gue dari dulu gak kuliah? Udah keenakan sama duit kali ya. Menurut data yang diperoleh, mayoritas yang ada sekarang memilih merekrut karyawan yang berlatar belakang D3 atau S1 untuk menduduki posisi yang strategis di perusahaan. Lulusan SMA menurut perusahaan dinilai belum mencukupi skill yang dibutuhkan di perusahaannya. Berarti kita harus kuliah dulu dong. Gak juga sih. Bisa saja kita kuliah sambil kerja. Sekarang udah banyak perguruan tinggi yang buka kelas eksistensi yang dikhususkan untuk para karyawan. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh kita, para lulusan SMA maupun SMK yang ingin bekerja tapi juga mau sekalian kuliah juga. Ini sangat cocok untuk kalian yang tidak mau membebankan biaya kuliah pada orang tua. Jadi, Anda dapat membiayai kuliah dari hasil diri sendiri. Jadi, ambillah keputusan sematang mungkin, karena akan menentukan masa depan teman-teman semua. Pengalaman saya sekarang sedang kuliah. Namun saya kuliah sambil bekerja menjadi driver Gojek. Hitung-hitung bisa membiayai kebutuhan diri sendiri. Jadi hiduplah mandiri. Salam sukses untuk kalian semua. Nah, itu tadi tayangan video, semoga bermanfaat untuk kalian. Nah, di sini ada beberapa skema yang mau Ibu jelaskan mau kemana setelah lulus SMK. Lulus SMK, kuliah ke perguruan tinggi atau bekerja atau berwirausaha. Kuliah di perguruan tinggi bisa ke ilmu sains, ilmu teknik, ilmu ekonomi, ilmu sosial, pertanian, kesehatan, atau ilmu lainnya. Dari sekian ilmu-ilmu tersebut bisa kita masuk ke dunia kerja atau ke dunia usaha, yaitu karirnya.
Bekerja atau berwirausaha bisa kursus atau pelatihan. Skema jalur karir SMK. Setelah lulus SMK, seandainya ada syarat lulus, syaratnya harus lulus. Seandainya tidak lulus, berarti mengulang atau masuk ke paket B. Syarat kelulusan, lulus, bisa melanjutkan kuliah di perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Atau bisa bekerja atau berwirausaha, baik di dunia kerja atau dunia industri. Beberapa pertanyaan. Apabila studi lanjut kuliah, apa program studi yang diminati? Pertanyaan kalau mau mengikuti bimbel, kursus atau training, program apa yang dipilih untuk bimbel, kursus atau training? Pertanyaan kalau mau masuk dunia kerja, diantaranya di mana sumber informasi kerja, dan lain-lain. Pilihan studi lanjut ke perguruan tinggi bisa D1, D2, D3, atau S1. Mengapa harus studi lanjut kuliah? Di antaranya, agar memiliki wawasan yang lebih luas sehingga dapat membentuk pola pikir, mindset yang lebih baik. Hal yang harus diperhatikan untuk studi lanjut, di antaranya, status dan akreditasi perguruan tinggi. 2. Jalur jenjang pendidikan dan bentuk perguruan tinggi. 3. Sistem penerimaan mahasiswa. 4. Perguruan tinggi kedinasan. 5. Hal penting untuk Anda ketahui, di antaranya fokus keinginan primer. Bentuk-bentuk perguruan tinggi. 1. Universitas. 2. Institut. 3. Sekolah tinggi. 4. Akademi. 5. Politeknik. Ada 2 jalur pendidikan dalam pendidikan tinggi, yaitu pertama pendidikan akademik, kedua pendidikan profesional. Pilihan kursus atau pelatihan. Kursus, satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri dari sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu bagi warga belajar, misalnya kursus komputer, kursus menjahit, PP nomor 73 tahun 1991, atau pelatihan kerja. Pilihan memasuki dunia kerja. Bekerja bisa di dalam negeri maupun luar negeri. Bidang bekerja bisa di jasa, perdagangan, atau industri. Pilihan kehidupan berkeluarga. Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan. Menikah, berkeluarga merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk melanjutkan keturunan. Menikah hukumnya wajib bagi yang sudah mampu. Namun demikian, untuk berumah tangga tidaklah mudah. Untuk memasuki kehidupan berkeluarga atau menikah diperlukan berbagai macam pertimbangan. Kesimpulannya dari materi yang telah Ibu sampaikan, di antaranya ada banyak pilihan yang tersedia ketika seseorang telah menyelesaikan pendidikan SMK. Namun, yang paling penting adalah bagaimana agar sebagai pribadi kita memiliki karya dan produktif. Jika lapangan kerja tidak tersedia, tidak ada dana untuk menikah, tidak ada biaya untuk kuliah, jangan pernah berkecil hati. Mungkin dapat dipikirkan untuk berwirausaha. Tiap orang diberikan Tuhan talenta dan karunia yang sebenarnya dapat diasah dan dikembangkan. Materi ini dari daftar pustaka modul Paramita Publishing atau modul bimbingan dan konseling untuk SMK kelas 12. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, terima kasih.
Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.